barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina amin. Faslun fi bayani miftahil jannati. Adapun ini yaitu suatu fasal pada menjelaskan anak kunci surga. Wahia kalimatut tauhidi, dan dia kunci surga itu adalah kalimat tauhid. Wa kalimatul ikhlasi, dan kalimat ikhlas. Wa kalimatun najati, dan kalimat keselamatan. Wa qad dzukirat fil qur'ani fi sab'atin wa salasina mawdi'an, dan sungguh disebutkan kalimat tauhid itu di dalam Al-Quran pada 37 tempat. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, berkata oleh Tuan Musannif rahimahullah, wa makna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin kainun fil wujudi illallah. Adapun arti la ilaha illallah yaitu tiada zat yang disembah dengan sebenar-benarnya, yaitu ada pada alam raya ini kecuali hanya Allah. Ay la yastahiqu an yadilla lahu kullu syai'in illallah, yakni tidak berhak oleh bahwa merendah baginya oleh segala sesuatu kecuali hanya Allah. Qauluhu illallah, adapun perkataan musannif illallah birraf'i, yaitu dibaca dengan rafa, illallahu, badalun min mahallila ma'a ismiha, yaitu i'rabnya menjadi badal dari mahalnya, kedudukan la bersama isim la, lianna mahallahuma raf'un bil ibtida'i inda sibawaihi, karena bahwa kedudukan daripada la dan isimnya yaitu dibaca rafa bil ibtida'i dengan menjadi mubtada inda sibawaihi menurut Imam Sibawai. Au badalun minad dhamiril mustatiri fi khabarila al mahdhufi, atau bisa jadi dibaca rafanya menjadi badal dari dhamir yang tersimpan pada khabar la yang dibuang. Wa taqdiru la ilaha mawjudun, adapun takdirnya yaitu la ilaha mawjudun, tidak ada Tuhan yaitu yang mawjud. Au mumkinun bil imkanil am, atau yaitu yang mungkin dengan imkan yang umum, illallah kecuali Allah. Au bin nasbi, atau boleh juga dibaca nasab, alal istisna'i, atas menjadi istisna. Wala yasihu ja'luhu badalan min mahallismi, dan tidak sah oleh menjadikannya lafaz Allah menjadi badal dari mahalnya isim la, lianna la ta'malu fil ma'arifi, karena bahwa la itu tidak beramal pada isim ma'rifat. Kada qala syekhuna Yusufu, kada seperti ini badalun min mahalila ma'asmiha, qalahu mengatakan akan dia oleh guru kami Syekh Yusuf As-Sumbulawini. Qala Sanusi wal Yusi, telah berkata Imam Sanusi dan Imam Al-Yusi, wal manfiyu fi la ilaha illallah al ma'budu bihaqqin fi i'tiqadi abidi nahwil asnami wa syamsi wal qamar. Adapun yang dinafikan pada la ilaha illallah al ma'budu bihaqqin, yaitu yang disembah dengan sebenar-benarnya, pada i'tiqad orang yang menyembah seumpama patung matahari dan bulan. Wadzalika, adapun yang demikian itu penjelasannya, annal ma'buda bi batilin,
lahu wujudun fi nafsihi fil kharij wa wujudun fi dhihnil mu'min biwasfi kaunihi batilan wa wujudun fi dhihnil kafiri biwasfi kaunihi haqqan, yaitu bahwa yang disembah dengan batil baginya ada wujud pada dirinya pada kenyataan, dan ada wujud pada hatinya orang mukmin dengan sifat keadaan yang disembah dengan batil, yaitu batil, dan ada wujud pada hatinya orang kafir dengan sifat keadaan ma'bud bi batilin itu hak. Fahuwa min haitsu wujuduhu fil khariji fi nafsihi la yunfa, maka dia ma'bud bi batil dari segi adanya dia pada kenyataan pada dirinya, yaitu tidak dinafikan. Li'anna dzawati la tunfa, karena bahwa segala zat itu tidak dinafikan. Wa kadza, dan seperti ini, la yunfa, tidak dinafikan, min haitsu wujuduhu fi dhihnil mu'min, dari sekira-kira adanya ma'bud bi batil pada hatinya orang mukmin, biwasfi kaunihi batilan, dengan sifat keadaan ma'bud bi batil, yaitu batil adanya. Idh kaunuhu ma'budan bi batilin amrun muhaqqaqun la yasihhu nafyuhu, karena keadaan ma'bud bi batil itu disembah secara batil, itu perkara yang nyata yang tidak sah oleh menafikannya. Wa illa, kalau tidak sah, yani sah menafikannya, karena kadziban, niscaya ada itu adalah bohong. Wa inna ma yunfa min haitsu wujuduhu fi dhihnil kafir biwasfi kaunihi ma'budan bihaqqin, sesungguhnya yang dinafikan dari sekira-kira adanya ma'bud itu pada hatinya orang kafir dengan sifat keadaan ma'bud bibatil itu adalah yang disembah dengan benar. Falam yunfa fi la ilaha illallah al ma'budu bihaqqin ghairullah, maka tidak dinafikan pada la ilaha illallah illal ma'bud, kecuali yang dinafikan yang disembah dengan sebenar-benarnya selain Allah. Fal istisna'u muttasilun, maka adapun istisna di sini adalah istisna muttasil. Walaysal manfiyu aidan al ma'buda bi batilin fi dhihnil kafir, tidaklah yang dinafikan pula yaitu yang disembah secara batil pada hatinya orang kafir. Li'annahu Allah, karena bahwa yang disembah secara batil pada hatinya orang kafir adalah Allah. Wal qasdu bihadhil jumlati ar-raddu ala man yaqtaqidu syarikata, adapun tujuan dengan ini jumlah yaitu menolak atas orang yang meyakini oleh orang akan persekutuan. Wallahu a'lamu bissawabih. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kita akan membahas tentang la ilaha illallah. Satu kalimat pendek namun maknanya luas. La ilaha illallah hanya ada 12 huruf, tapi maknanya amat sangat panjang dan lebar. La ilaha illallah adalah kalimat yang tidak begitu luas kalimatnya, tapi cakupan kandungan maknanya begitu agung, begitu luhur adanya. Dan ini kita akan membedah la ilaha illallah yang disebut miftahul jannah, kunci surga. Jadi kunci surga itu miftahul jannah, la ilaha illallah. Pembahasan la ilaha illallah ini memiliki beberapa tinjauan. Yang pertama dari tinjauan penamaan, yang kedua dari tinjauan mengi'rabi.
memberikan barisan dan kedudukan jadi apa sehingga memunculkan makna. Yang ketiga, berbicara tentang fadilah membaca la ilaha illallah. Dan keempat, rahasia di balik la ilaha illallah. Malam hari ini kita akan membedah 2 dari 4 tinjauan la ilaha illallah. Yang pertama, penamaan. La ilaha illallah ini dinamakan dengan Miftahul Jannah, anak kunci surga. Jadi sebaik apapun perilaku orang, sopannya seperti apa, bila mana tidak meyakini la ilaha illallah, tidak mengucapkan la ilaha illallah, maka surga masih tergembok untuk dia. Sebab la ilaha illallah adalah kalimat yang sangat agung untuk membuka menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini la ilaha illallah disebut Miftahul Jannah. Kalau ada orang, apa itu kunci surga? Maka jawabannya la ilaha illallah, kunci surga. Jadi syahadat ibarat sekolah adalah pendaftaran. Syahadat ibarat kuliah adalah pendaftaran. Itu kalimatus syahadat. Begitu, atau Miftahul Jannah. Ada orang ikut perkuliahan rajin, saban hari masuk, tidak pernah absen daripada perkuliahan. Kepada dosen amat sangat hormat, kepada kawan-kawan yang hadir di ruang perkuliahan juga sopannya luar biasa. Tapi dia tidak daftar, ikut hadir saja. Sesudah 4 tahun dia minta ijazah. Minta ijazah. Kira-kira dikasih apa enggak? Hah? Kenapa enggak? Enggak daftar. Orang baiknya kayak apa? Dalam kehidupan di dunia ini, sopannya seperti apa? Bila dia tidak mengucapkan la ilaha illallah, dia hendak dapetin kunci surga, enggak dapetin surga. Kenapa? Karena dia enggak punya Miftahul Jannah, anak kunci surga. La ilaha illallah nama lainnya kalimatut tauhid, kalimat tentang keesaan Allah, kalimat bagaimana seseorang betul-betul harus meyakini bahwa Allah itu esa. Maka disebut kalimatut tauhid, kalimat persatuan, kalimatut tauhid. Karena apa? Bahwa tidaklah mungkin ada mobil jalan di jalan tol Jakarta Merak, ngebut, zigzag, yang nyupir 2, yang nyupir 3, yang nyupir 4, sulit dia mengerti. Sebab nggak bakalan jalan. Jangankan yang nyupir 2, 3, yang mandu 2 orang aja bingung mau kemana ini, karena yang mandu banyak. Jagat raya kayak mobil. Apa yang ada di jagat raya namanya isinya. Maka jagat raya ini yang nyupir ada 2, ada 3, sesuatu yang sangat sulit dimengerti. Maka
Tidak mungkin. Dia harus memproklamirkan satu sesembahan. Itulah yang disebut persatuan, kalimatut tauhid, kalimat pengesaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Ini adalah kalimatut tauhid. Kalimatut tauhid namanya. Wa kalimatul ikhlas, nama lain la ilaha illallah adalah kalimat ikhlas, ketulusan penyembahan. Sebab la ilaha illallah, ketika dia udah faham Tuhan itu hanya Allah, maka dia bakal tulus di dalam menyembah. Bila terhujam di dalam jiwanya cahaya dari la ilaha illallah yang dia baca, bakal memunculkan ikhlasul qasdi, kemurnian tujuan, sehingga ibadah dia, maukah dia di masjid ataukah dia di rumah, sama, enggak beda. Karena ada kalimatul ikhlas sudah tertanam pada dirinya. Tapi kalaulah belum tertanam, maka bisa jadi ibadah dia di masjid, ibadah dia di rumah beda. Di masjid dia lebih rapih, di rumah pakai kaos dari caleg aja jadi aja begitu gitu. Padahal kaosnya jarang-jarang juga, nggak tebel-tebel, jadi juga asal-asalan, karena dia belum mengerti kalimatul ikhlas. Seakan-akan Tuhan yang di rumah sama Tuhan yang di masjid beda. Maka kalau yang di rumah pakai kaos partai juga jadi, kalau di masjid enggak, beda. Ini belum kalimatul ikhlas. Ini adalah kalimat ikhlasul qasdi, kemurnian tujuan. Bila tujuannya adalah Allah, Tuhan yang di rumah Allah, Tuhan yang di masjid Allah, mengapa kita harus berbeda di dalam mensikapi kehidupan? Itu begitu, kan sama begitu fisirri wal alan, baik dalam sembunyi maupun di dalam terang-terangan. Berikutnya namanya kalimatun najat, kalimat keselamatan. Kalimat ini yang menyelamatkan orang, sampai Nabi menyampaikan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang terakhir ucapan yang keluar dari mulutnya dia la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Maknanya selamat dari neraka. Maka la ilaha illallah namanya kalimatun najat, kalimat keselamatan, kalimat yang menyelamatkan. Disebut juga la ilaha illallah kalimatus syahadah, kalimat persaksian. Sebab iqrarnya seseorang dengan lidahnya harus dengan menyatakan, mendemonstrasikan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka la ilaha illallah disebut juga kalimatus syahadah. Ini nama. Ada berapa la ilaha illallah disebutkan di dalam Al-Quran?
Meski la ilaha illa ana fa'budni, maka kata Syekh Nawawi, kalimatut tauhid ini diterangkan di dalam Al-Quran sebanyak 37 tempat. Ini berbicara tentang la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini dari segi penamaan. Lalu apa maknanya la ilaha illallah? Maknanya, kata Tuan Musannif, yakni Syekh Salim bin Abdullah bin Sumer Al-Hadrami, menyatakan wa makna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin kainun fil wujudi illallah. Jadi la ilaha illallah itu maknanya ilah. Ilah itu maknanya al-ma'bud bihaqqin. Ilah artinya ilah, Tuhan. Maknanya yang disembah dengan sebenar-benarnya. Yang disembah dengan sebenar-benarnya. Artinya, jadi tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya, yaitu maujud di jagat raya ini, kecuali hanya Allah. Bahasa gampangnya, la ilaha illallah itu, cara mengartikannya, la-nya dibuang, illa-nya dibuang, baru saudara akan paham tentang la ilaha illallah. La-nya dibuang, illa-nya dibuang. Jadi tiadanya dibuang, selainnya dibuang. Yang tinggal kata itu adalah, yang tinggal adalah selainnya dibuang, tiadanya dibuang. Yang ada tinggal, masa la ilaha illallah apa artinya? Artinya la ilaha illallah apa? Halo? Apa? Baik. Tiadanya dibuang, selainnya dibuang. Apa artinya? Tuhan itu Allah. Begitu. Tuhan itu Allah. Jadi saudara, ketika ada orang bertanya kepada kita, Allah satu apa banyak? Begitu. Allah itu satu apa banyak? Allah itu satu apa banyak? Satu. Kalau Tuhan? Allah tuh satu apa banyak? Satu. Kalau Tuhan? Baik. Iya. Kalau Allah tuh satu apa banyak? Satu. Kalau Tuhan? Tuhan tuh satu apa banyak? Satu. Namanya Allah. Bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya? La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Artinya tiada Tuhan selain Allah tuh biar gampang, tiadanya dibuang, selainnya dibuang. Maka yang tersisa Tuhan itu Allah. Allah itu Tuhan. Allah itu Tuhan. Selain Allah bukan Tuhan. Selain Allah bukan Tuhan.
andai disembah sama orang namanya dipertuhankan. Apa dipertuhankan? Dianggap sebagai Tuhan, sebetulnya bukan begitu. La ilaha illallah. Tuhan itu Allah. Allah itu Tuhan. Tuhan itu Allah. Allah itu Tuhan. Selain Allah bukan Tuhan. Andai disembah dipertuhankan. Apa dipertuhankan? Dianggap Tuhan, sebetulnya bukan. Begitu nggak kira-kira? Hah? Iya. Bahasa Arabnya la ilaha illallah. Jadi muslim tak perlu takut ngomong Tuhan gitu. Kok Tuhan ngomong? Takut. Tuhan banyak. Namanya dia belum ngaji kitab Safinah. Dia kata Tuhan banyak. Begitu. Tuhan itu satu, namanya Allah. Bahasa Arabnya la ilaha illallah. Jadi tidak ada zat yang disembah dengan sebenar-benarnya di jagat raya ini kecuali Allah. Adapun yang disembah dengan tidak sebenar-benarnya karena keliru, tidak paham, ada enggak? Ada. Itu disebut dipertuhankan. Apa maknanya la ilaha illallah? Tidak pantas untuk kita menghinakan diri siapapun di jagat raya ini kecuali hanya Allah saja. Ama Allah aja. Kita nggak bisa. Semuanya kudu tunduk patuh sama Allah. Tak bisa dia menentang Tuhan. Nggak bisa. Semuanya di bawah peraturan dia. Biyadihil amru kulluh. Semuanya. Itulah Allah. Maka hadirkan Allah dalam kehidupan kita biar kita tenang adanya. Ini i'rabnya bagaimana begitu tuh Syekh Nawawi tinjauan nahwu. Ini dibacanya apa? Illallaha apa illallahu? Kata Syekh Nawawi boleh saja sih dibaca la ilaha illallahu, boleh saja dibaca la ilaha illallah juga boleh. Begitu. Jadi sesudah illa lafaz Allah dibacanya boleh Allahu, boleh Allah, terserah. Cuman kalau dibaca Allahu dibaca rofa, kedudukannya jadi apa? Begitu. Ini urusan tukang nahwu ini. Tukang nempe diem aja. Tukang apa? Nahwu. Bukan tukang nempe. Ini ilmu nahwu. Dibacanya illallahu. Jadi apa illallahu? Kata Syekh Nawawi, dua kemungkinan dan dua-duanya bisa. Kalau dibaca illallahu, pertama jadi badal. Badal. Yang mana badal itu adalah i'rabnya mengikut kepada mubdal minhu. Kalau kata jurumnya idza ubdila ismun min ismin aw fi'lun min fi'lin tabi'ahu fi jami'i i'rabihi. Maka apabila kita membuat badal, maka pastikan badal itu i'rabnya, cara bacanya mengikuti mubdal minhu. Manakala rofa mubdal minhunya, maka badalnya dibaca rofa. Ini bukan bagian kita sebetulnya. Rada puyang kayak begini ngomongin nahwu.
Tapi karena Syekh Nawawi ini ulama yang alim, apa aja dibahas. Ya kan, kalau diloncat nggak boleh sama kita. Jadi sedikit-sedikit kita mengenal tentang namanya badal. Kalau dibaca rafa jadi badal. Badal dari mana? Dari mubdal minhu, mahalnya la bersama isim la. Kenapa? Karena la dan isim la mahalnya adalah rafa. Kedudukannya jadi mubtada menurut Imam Sibawayh. Itu satu. Sebagai Imamun Nuhat. Kedua, kalau dibaca rafa boleh saja dia dibadal juga, tapi dari dhamir yang disimpan pada khobar la yang dibuang. Sebab habis la ilaha itu ada khobar yang wajib dibuang sesudah isim la. Begitu. Khobarnya enggak disebutin. Khobarnya. Takdirnya maujudun atau kainun kalau di munahu. Maujudun. Takdirnya la ilaha maujudun illallahu. Dari badal daripada kalimat maujudun. Namanya domir yang disimpan pada khobarnya isim la. Yang ada, siapa yang ada? Ya Tuhan, begitu. Kecuali hanya Allah. Itu begitu. Boleh juga dibaca nasab. La ilaha illallah. Illallah menjadi istisna. Kalau dibaca nasab menjadi istisna, begitu. Tapi tidak boleh dijadikan badal dari mahal isim la saja, karena la tidak beramal pada isim ma'rifat. La itu masuknya ama isim nakira. Kata Jurumiyah, i'lam anna la tansibun nakirati. Dia menasabkan isim nakira. La namanya disebut la nafi jinis. La di sini. La ini macam-macam. La di sini namanya la nafi jinis. Apa itu la nafi jinis? La itu fungsinya menafikan hukum dari setiap satuan-satuan dari afradnya jinis yang mana la masuk padanya. Kalau disebut la ilaha, maknanya tidak ada jenis sesembahan apapun. Begitu makna yang sesungguhnya. Pakai jenis. Begitu. La ni namanya. Disebut la nafi jenis. Beramal kayak inna. Tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Menasabkan isim, merafakan khabar, yang khabarnya adalah dibuang. Itulah begitu. Seperti pada ayat la ikraha fid din. Apa maknanya? Karena la di situ adalah la nafi jenis, tidak ada jenis paksaan model apa saja pada agama. Di agama Islam ini macam cara kita maksa orang biar Islam dilarang. Apakah kita memperkosa non muslim lalu minta tanggung jawab kalau mau Islam? Tidak boleh. Islam. Apa kita bagi duit lalu kita paksa, lu kan udah gua bagi duit, begitu lu Islam? Tidak boleh. Islam tidak boleh memaksa untuk orang lain masuk Islam, karena Islam berangkat daripada ikhlas, ketulusan, kesadaran. Tidak bisa dengan paksaan. Maka la ilaha illallah maknanya tidak ada jenis Tuhan apa saja yang hak disembah kecuali hanya Allah yang hak disembah. Kalau yang batil mau yang keliru enggak dinafikan, ada namanya bukan Tuhan tapi dipertuhankan.
Karena itu kata Syekh Nawawi, Syekh Sanusi dan Imam Al-Yusi menyatakan ini yang dikatakan tidak ada Tuhan, tidak Tuhan tuh Tuhan apa? Begitu. La ilaha illallah maknanya al-ma'bud bihaqqin fi i'tiqadi abidi nahwil asnam wasyamsi wal qamar. Maknanya yang dinafikan pada la ilaha illallah adalah sesembahan yang hak pada i'tiqad penyembah semacam berhala. Jadi yang disebut la ilaha illallah itu bukan itu yang namanya batu, roh-roh Tuhan. Itu bukan. Itu namanya ma'bud bibatil, kesembahan yang keliru namanya. Bukan Tuhan. Disembah itu dipertuhankan, bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Ma'bud yang batil, yang dipertuhankan, biar gampang aja dah, ma'bud bibatil tuh. Yang dipertuhankan itu ada pada kenyataan, ada pada hatinya orang mukmin, ada pada hatinya orang kafir. Berbicara yang dipertuhankan namanya ma'bud bibatil. Begitu. Di hatinya orang mukmin ma'bud bibatil yang dipertuhankan yuk ada. Enggak diingkari. Ada yang dipertuhankan itu ada banyak. Ada yang mempertuhankan jabatan, mempertuhankan tentang roh, batu, apa aja. Itu ada. Anggapan itu ada. Dipertuhankan itu ada wujudnya pada kenyataan. Ada wujudnya yang dipertuhankan itu di hati orang mukmin. Kita orang mukmin, apakah ada yang dipertuhankan? Jawabannya ada. Jumlahnya banyak yang dipertuhankan. Adapun Tuhan hanya satu, namanya Allah. Yang dipertuhankan ada di hati kita. Adanya bukan karena dia Tuhan, sebagai dipertuhankan. Begitu juga ada di hatinya orang kafir dengan tinjauan ini benar Tuhan. Batu begitu. Orang kafir meyakini itulah yang dipertuhankan itu adalah Tuhan dalam keyakinan orang kafir. Dalam keyakinan orang kafir. Sehingga yang dipertuhankan itu dari segi wujudnya pada kenyataan tidak dinafikan. Jadi tiada Tuhan selain Allah. Loh, itu yang namanya batu kan Tuhan juga. Salah dia. Itu dipertuhankan. Kita tidak mengingkari. Kalau ada yang dipertuhankan, tidak mengingkari. Ada banyak yang dipertuhankan, banyak. Cuman kalau ngomong Tuhan cuman satu, namanya Allah. Allah itu Tuhan. Tuhan itu Allah. Kalau yang dipertuhankan banyak, bukan Allah saja. Banyak yang dipertuhankan. Kalau Allah mah Tuhan, bukan dipertuhankan, tapi ma'bud bihaqqin fil wujud adalah Allah. Allah, begitu saudara. Kenapa? Karena keadaan yang dipertuhankan itu adalah perkara nyata. Sulit untuk ditolak bahwa ada yang namanya dipertuhankan. Ada yang mempertuhankan manusia, ada yang mempertuhankan Nabi Isa, cuman alasannya karena lahir nggak ada bapak. Padahal masih lebih hebatan Adam, lahirnya nggak ada bapak, nggak ada emak. Nabi Isa mah masih ada emak, Maryam
Adam nggak ada emak. Kalau ngomong hebat juga hebatan mana? Adab. Kalau ngomong mendingan, nih mendingan juga kudunya nyumbahnya adab yang lebih hebat. Begitu. Kalau akalnya dipakai, begitu. Itu begitu. Maka yang dipertuhankan perkara nyata. Kalau nggak nyata kita bohong. Wong ada kok yang nyembah pohon, nyembah batu, nyembah roh-roh, dewa-dewi, ada yang menyembah begitu, ada begitu. Jadi yang dinafikan dengan la ilaha ini apa? Yang dinafikan itu dengan la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, itu yang dinafikan dari segi adanya pada pemikiran orang kafir dengan sifat keadaan yang dipertuhankan itu adalah ma'bud bihaqqin, sehingga tidak dinafikan pada lafaz la ilaha illallah ma'bud bihaqqin ghairullah, sehingga la ilaha illallah ini adalah istisna, yang ada adalah istisna muttasil, bukan istisna munqati', yaitu istisna yang mana mustasna minhunya disebutkan sebelum illa dan sejenis, jenis tidak sejenis, itu namanya istisna muttasil. Kalau istisna munqati' antara mustasna dan mustasna minhu tidak satu jenis. Seperti maqama Zaidun illa himaran. Himar di luar jenis daripada Zaid. Tapi kalau maqamal qaumu illa Zaidun, Zaid adalah bagian dari kaum. Sehingga tidaklah yang dinafikan adalah ma'bud bibatil fi dinil kafir, karena itu memaknanya Allah. Dalam pandangan orang kafir adalah Tuhan itu batu. Ada yang Tuhannya Fir'aun, ada yang Tuhannya Namrud, ada yang Tuhannya Uzair, ada yang Tuhannya Nabi Isa. Tuhannya Nabi Isa menuhankannya, begitu. Tapi Allah dalam pandangan orang kafir itu adalah ma'bud bibatil, begitu, karena yang benar adalah semacam Yesus, begitu dalam pandangan orang kafir. Singkatnya, tujuan daripada uraian ini menolak tentang adanya persekutuan Tuhan. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Berarti ada keyakinan ada Tuhan lain selain Allah. Bukan itu. Jadi kita harus bisa membedakan mana Tuhan, mana dipertuhankan. Ada ustad, ada diustadkan. Apa itu diustadkan? Dianggap sebagai ustad karena pakai sorban, pakai gamis, padahal pemburu hantu, begitu. 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 Itu namanya bukan ustad, tapi diustadkan, dianggap sebagai ustad. Begitu. Dianggap padahal pemburu hantu, bukan. Jadi kita harus pahami la ilaha illallah itu biar kita benar. La ilaha illallah tiada Tuhan kecuali Allah, maknanya Tuhan itu Allah, Allah itu Tuhan, selain Allah bukan Tuhan, selain Allah bukan Tuhan. Andai disembah namanya dipertuhankan, ma'bud bibatil, sesembahan yang salah, begitu. Ma'bud bibatil itu begitu, sesembahan yang salah. Dan itu diantara makna daripada la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah kita memproklamirkan, kita meyakini dengan mantap keyakinan, dengan keyakinan yang bulat di dalam hati, bahwa memproklamirkan kepada orang lain di jagat raya ini tidak ada yang berhak untuk disembah dengan sebenar-benarnya kecuali hanya
Allah. Allah lah yang mencipta semesta, yang mencipta seluruh galaksi, seluruh daripada planet-planet yang ada. Dialah Allah dan dia hanya yang berhak untuk disembah. Dan ini namanya bacaannya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu apa fadilahnya kalau kita membaca dawam la ilaha illallah? Kalau kita baca terus la ilaha illallah, apa fadilahnya? Nah, ini tidak malam hari ini kita bedahnya. Ini nanti disambung pada pertemuan-pertemuan mendatang. Wa fadailuha la tuhsa. Wallahu a'lamu bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, dipersilahkan.